di pengadilan itu adalah yudek fakti, melihat fakta-fakta persidangan. Barulah di situ menimbulkan keyakinan hakim. Banyak sekali dalam hal putusan tersebut terjadi manipulasi fakta-fakta persidangan oleh putusan, oleh hakim dalam putusannya itu tersebut. Karena kita melihat sidang ini terbuka untuk umum, kita rekam dan semua menyaksikan, banyak sekali hal-hal yang seharusnya tidak pernah ada dalam persidangan tapi dikatakan dalam putusan. Untuk memberi penjelasan yang mungkin dapat diterima, pertanyaan saya lebih dulu saya kemukakan, apakah kebijakan bisa dipidana? Jawabannya adalah tentu ada yang bisa, ada yang tidak. Artinya bisa? Artinya bisa. Oke. Bagaimana mengukur bisa dan caranya, itu diatur di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2016 di pasal 10 tepatnya. Adanya asas-asas umum pemerintahan yang baik, good government atau good governance, itu mempunyai rambu-rambu untuk mengukur apakah kebijakan pejabat publik ini bisa dipersalahkan atau tidak dipersalahkan. Ini kira-kira yang jadi dasar lebih dahulu. Kenapa? Karena kebijakan itu tadi diukur dengan kerugian. Kerugian dalam bentuk apa? Apa hanya bentuk uang itu menjadi kerugian utama buat negara? Tidak. Banyak kerugian-kerugian lain yang ada pada asas-asas itu. Misalnya dalam hal ini? Saya menemukan saja kebetulan ya, kalau memang kerugian uang itu terlampau kecil misalnya, atau kerugian uang itu tidak ada. Tapi ternyata kerugian lain yang bisa dihitung dengan uang juga banyak. Apa itu? Kebijakan yang menjadikan stok barang, ya kalau ini yang tekniknya ya, secara barang. Berapa banyak stok yang tertinggal yang tidak digunakan karena saya membaca alasannya di Malaysia misalnya, perbandingannya. Memang sudah lama tidak digunakan itu, tidak bisa digunakan. Si Chromebook ini? Iya. Laptop Chromebook ini? Chromebook ini, sistem Chromebook. Di Malaysia tidak digunakan? Ya, saya membacanya seperti. Tapi kan bukan berarti kemudian di Indonesia tidak digunakan juga, digunakan lalu kemudian kesalahan? Apakah tidak diteliti dengan tepat? Diteliti dengan tepat sebelum menerbitkan kebijakan itu. Itu salah satunya. Jadi bukan uang saja. Masih banyak lagi kalau kita mau urus satu persatu. Saya tidak mengatakan bahwa ini salah, tapi berbagai hal sebagai dasar. Itu ada. Potensinya sangat ada. Kalau potensi. Iya. Tapi kalau tadi di Malaysia tidak digunakan, di Indonesia kenapa digunakan dan sangat besar? Beritanya begitu, tapi saya kan tidak masuk. 9 triliun. Sebenarnya saya ini nggak masuk ke perkara, ke kasus. Ya, saya itu hanya akan memberi pandangan tentang perundang-undangan yang mengatur terhadap kasus ini. Tadi disinggung mengenai kebijakan, nanti apa saja. Mens rea boleh saya beri pertimbangan. Yang kedua? Ya, yang kedua ya bagi saya jabatan negara ini memang tidak sederhana, harus dimulai oleh orang yang berpengalaman di sana. Jadi jabatan menteri itu kan politis, teknis sebenarnya untuk bisa menguasai bidang itu. Kalau salah, apakah itu kesalahan pribadi atau kesalahan lain, kenapa bisa diangkat sebagai menteri? Ya itu kan juga satu pertimbangan lain dari sebuah kebijakan diambil oleh orang yang tidak punya kompetensi keilmuan, misalnya pengalaman. Ini juga masih banyak lagi. Itu ada 17 itu AAUPB yang dimasukkan di sana. Saya ikut membidani undang-undang itu di Menteri PAN ketika itu. Tokoh utamanya itu seorang mantan hakim, saya lupa namanya. Tapi kira-kira itu menarik untuk dipakai sebagai ukuran. Apakah kebijakan bisa dipidana apa tidak? Bisa dan tidak. Bukan tidak selalu berkaitan. Dia punya potensi bisa. Ya. Tapi dalam hal ini Prof, saya ingin tanya. Kalau bicara soal Chromebook tadi, di mana letak celah kesalahannya yang mungkin dilakukan oleh Nadiem Makarim? Oleh karena itu saya sudah memastikan saya tidak membahas kasus. Saya membahas hukumnya. Potensi saya katakan. Hukumnya untuk bisa menjawab pikiran-pikiran yang sudah sangat dinamis di masyarakat. Itu saja. Jadi nanti kalau ada yang lain berkaitan dengan ini, ada 4 paling tidak. Bagaimana ada orang yang lari? Orang yang lari ini Yuristan, ya DPO. Ini kan juga salah satu kekurangan dari bagaimana pembuktian nanti melengkapi yang sesuai. Itu membentuk keyakinan hakim bahwa ada hal yang ya tentu tidak DPO ini hilang atau dihilang. Ganjil di sini. Kita mengalami banyak kasus seperti ini. Nah artinya orang itu sulit diminta keterangan dan gagal untuk dimintakan keterangan karena orang penting sekali, orang sangat penting bagi pandangan saya untuk mengukur perkara. Pak Jasman, Anda punya pendapat bahwa tadi dikatakan oleh Bung Agung,
tidak ada celah sedikit pun untuk bisa menyalahkan Nadiem. Anda sepakat dengan itu? Ya, Dalam kasus pengadaan laptop. ya silakan aja berpendapat seperti itu. Tapi jaksa yang melakukan penyidikan dalam kasus itu telah berkeyakinan telah terjadi kesalahan, maka dilimpahkan ke pengadilan dan kemudian hakim pun sependapat sehingga dijatuhi hukuman. Jadi kalau orang berpendapat A atau B itu boleh-boleh saja. Makanya sebenarnya harapan kita pada para petinggi atau para ilmuwan, marilah kita mengedukasi masyarakat. Jangan malah kita bodohin masyarakat itu. Ya, tapi kan perlu ada data di mana sesungguhnya yang merupakan celah, yang merupakan oh ini nih kesalahan Nadiem. Kesalahan yang pertama, ini proyek pengadaan Chromebook itu kan gagal, proyek gagal ini. Proyek gagal. Proyek gagal. Kenapa gagal? Ya kebetulan tempatnya pun ini kan ada namanya 3T ya. Daerah 3T, 3T, ya. terluar, Ya terluar. Nah, Ya. itu tidak bisa digunakan ini barang ini di daerah Papua sana. 3T nggak bisa. Iya, itu makanya itulah dasarnya jaksa mengajukan itu sebagai tindak pidana korupsi. Oke, sebentar situ dulu. Anda mau jawab soal itu? Kesalahan pengadaan, Chromebooknya salah sasaran. Mau di 3T nggak bisa digunakan di sana. Itu kurang tepat. Karena pada fakta persidangan kami menghadirkan guru-guru yang dari Papua mengatakan bisa dipakai. Gitu. Tapi begini, dalam kasusnya Nadiem ini ada dua dakwaan. Dakwaan primer dan dakwaan subsidiar. Dalam dakwaan primer Nadiem dibebaskan. Tidak terbukti. Namun dalam dakwaan subsidiar menurut hakim, 4 hakim ini menyatakan terbukti. Tentunya sebagai bagian dari penegak hukum, karena advokat juga adalah penegak hukum, kita menghargai putusan tersebut. Tetapi yang tadi disampaikan oleh Pak Jasman, kita harus mengedukasi masyarakat dengan benar. Dan itu kewajiban moral kita sebagai bagian dari penegak hukum. Bahwa putusan-putusan yang tidak profesional, yang memang menyalahi prosedural, harus kita kritisi. Karena kalau tidak, akan tercipta ketidakpastian hukum. Kita ingat bahwa kepastian hukum itu merupakan hal yang fundamental buat negara kita ini sebagai negara hukum. Karena kepastian hukum inilah yang mendatangkan investor ke Indonesia. Kalau tidak ada kepastian hukum, para investor akan takut untuk masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, kami dalam kasus ini sudah menyatakan banding dan tadi kami sudah resmi memasukkan banding. Sedangkan untuk penyalahan gunaan perilaku hakim, penyalahgunaan perilakunya hakim, kami sudah melaporkan ini ke Komisi Yudisial secara resmi. Di situ kami sampaikan bahwa hakim ini dalam membuat putusan ada banyak hal yang dia melanggar proseduralnya. Misalnya, jangan lupa bahwa proses di pengadilan itu adalah yudek fakti, melihat fakta-fakta persidangan. Barulah di situ menimbulkan keyakinan hakim. Banyak sekali dalam hal putusan tersebut terjadi manipulasi fakta-fakta persidangan oleh putusan, oleh hakim dalam putusannya itu tersebut. Karena kita melihat sidang ini terbuka untuk umum, kita rekam dan semua menyaksikan, banyak sekali hal-hal yang seharusnya tidak pernah ada dalam persidangan tapi dikatakan dalam putusan. Misalnya contoh, hakim mengatakan bahwa tadi lembaga BPKP melakukan survei ke lapangan. Padahal si pemberi keterangan dari yang hadir auditor itu, dia tidak mengatakan itu. Dan memang faktanya tidak dilakukan survei ke lapangan. Justru sebaliknya, kamilah yang melakukan, menghadirkan dalam persidangan guru-guru se-Indonesia. Tadi menjawab apa yang dikatakan oleh Pak Jasman, bahwa Chromebook ini tidak berguna, salah. Chromebook ini terpakai dan berguna. Artinya kami hadirkan perwakilan dari Aceh, kami hadirkan perwakilan dari Papua, Indonesia Timur, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, semua mengatakan dalam persidangan ini 100% terpakai? Mengatakan 90%. 90% penggunaan Chromebook sesuai dengan yang diharapkan. Yang tidak sesuai apa alasannya?
ada berbagai macam masalah-masalah teknis dan itu umum yang seperti itu terjadi. Tetapi ini juga banyak sekali salah pemahaman. Orang menganggap bahwa dengan di daerah 3T sama sekali Chromebook tidak terpakai, itu juga salah. Karena untuk di daerah 3T sudah ada Chromebook yang tidak perlu menggunakan internet. Dimasukkan program-program di sana dan program-program itu dipakai. Itulah kemarin kami dalam persidangan, ini fakta lagi persidangan, salah satu guru dari Papua mendemonstrasikan penggunaan Chromebook tanpa internet. Artinya Chromebook itu dapat digunakan. Nah, jadi hal-hal inilah yang kira-kira menjadi perhatian kita, bahwa saat ini kami sudah melakukan banding, tapi kami juga melakukan kritisasi terhadap putusan tersebut. Maksudnya kalau Chromebook nggak pakai internet artinya mengandalkan data internal. Iya, yang sudah dimasukkan dalam Chromebook tersebut. Oke. Dan itu dipakai. Dan sampai mungkin kalau kita bisa melihat rekaman-rekaman persidangan, ada beberapa guru yang sampai bahkan menjelaskan secara detail di persidangan bagaimana sekolah mereka jauh lebih maju setelah adanya Chromebook tersebut. Inilah hal-hal yang sama sekali diabaikan oleh putusan oleh majelis hakim. Tidak dimasukkan dalam pertimbangan. Itu yang kita sesalkan, kenapa hal-hal ini tidak dipertimbangkan sehingga dikatakan bahwa seakan-akan tidak berguna. Oke, baik. Bung Agustinus, Anda punya data yang berbeda soal ini? Ya, terima kasih. Pertama saya mau katakan bahwa kita pertama harus menghormati. Saya pribadi menghormati pembelaan dari kuasa hukum, menghormati kesediaan keluarga dan sebagainya. Tapi saat ini yang kita bicarakan adalah tentang fakta hukumnya. Dan produk yang sudah ada saat ini adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, putusan 147. Itu adalah dokumen publik hasil dari pengadilan yang harus kita hormati. Jadi ada baiknya kita mengacu ke sana. Saya tidak akan terlalu banyak masuk ke dalam pokok perkara ya. Tapi nomor satu adalah apa sebenarnya kesalahan Nadiem di situ. Karena dalam putusan ini saya mengutip putusan ya. Karena dalam putusan disebutkan jenis kesalahannya Nadiem itu adalah kesalahan yang kategorinya paling berat, dolus directus. Apa jenis kesalahannya? Saya kutipkan pada halaman 892 dari putusan. Bahwa intinya adalah Nadiem adalah Mendikbudristek yang menerbitkan 2 peraturan menteri yang secara spesifik mencantumkan merek Chrome OS dan Chrome Education Upgrade. Keduanya adalah produk Google. Sementara di sisi lain PT Goto Tbk di mana Nadiem adalah pemegang sahamnya menerima investasi dari Google senilai 786,9 juta US dollar atau sekitar 11 triliun. Oke. Itu yang tercantum di dalam putusan. Kenapa? Artinya dalam putusan juga disebutkan bukan semata mempersalahkan kebijakan peraturan menterinya itu. Bukan. Yang dipersalahkan adalah ada rangkaian perbuatan, pengulangan, pola yang menggambarkan maksud dan tujuan di balik aturan itu. Jadi namanya mens rea itu, niat batin, sikap batin itu tergambar di situ. Di situ artinya apa? Bahwa ada investasi capital flow yang menguntungkan pengulangan perbuatan itu maksudnya dari rangkaian misalnya pengangkatan juristan yang staf khusus. Yang dianggap melanggar peraturan menteri tentang dia tidak boleh dia kan harusnya staf khusus itu hanya sebagai memberikan konsultasi ya, memberikan rekomendasi tapi tidak boleh masuk ke dalam teknis. Kedua juga, nah ini yang paling penting mengenai konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini yang jarang dibicarakan bahwa artinya dianggap bahwa Nadiem tidak hanya berposisi sebagai menteri, tapi dia juga berposisi sebagai pemegang saham. Di Memang AKAP itu, PT AKAP. Baik di AKAP maupun di PT Gojek Indonesia. Oke. Ini adalah 2 entitas yang berbeda gitu. Konflik kepentingan ini yang jarang dibicarakan orang gitu. Konflik kepentingan bahkan Enggak, ini kan simpel. Kalau ada konflik kepentingan artinya ada yang diuntungkan. Perusahaan milik Nadiem diuntungkan dari ini. Iya, jadi begini, ini kan sering dinarasikan begini. Dinarasikan bahwa tidak ada aliran dana ke pribadi Nadiem. Ya. Memang betul. Faktanya memang tidak ada aliran dana pribadi ke Nadiem, tapi ingat dalam unsur pasal 3 menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Nah, yang
dikenakan kepada Nadiem ini adalah menguntungkan korporasi. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Di mana menguntungkan korporasi di sini? Penerimaan investasi dari Google ke PT Akap, kemudian ke PT Gojek Indonesia. Yang kaitannya disebut oleh hakim sebagai rangkaian konsolidasi menjelang IPO. Itu yang ada di dalam putusannya. Iya, iya. Cuma ini terkesan memang kita tidak bisa memahami secara mudah. 11 triliun masuk ke perusahaan yang terafiliasi dengan Nadiem. Iya, Kurang lebih itu. seperti itu. Ada yang mau jawab? Silakan Bung Agus. Jadi 11 triliun. nggak begitu. Jadi Goto ini masuk ke Google ini masuk ke Akap tuh dari tahun 2017. 2017 tuh sudah masuk. Kemudian masuk lagi tahun 2019 pada bulan Oktober ya kalau nggak salah ya. Oktober ya. Tahun 2000. 2000. Saya ngelihat anunya. Jadi Tahunnya, mungkin tahunnya aja. tahun-tahunnya. Jadi kalau nggak salah 2020 seperti itu. Dengan kata Tapi lain. udah lama lah Google, Ya, ini jadi dia masuk. tuh ada 3 kali masuk. Jadi Oke. 3 kali masuk. Saya nggak lihat datanya, saya nggak bawa datanya. Tetapi harus digambarkan bahwasanya berapa sih sebenarnya sahamnya Nadiem di PT Akap ini. Kalau Dia dikatakan mengambilkan menguntungkan, oke. Saham Nadiem itu 3,46% Bapak. 3,46%. Kalau ditambah dengan saham Google, itu angkanya tuh 6%. Saham itu tidak menyebabkan baik Nadiem maupun Google, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bisa kemudian merubah aksi korporasi. Ingat bahwasanya keuntungan itu tidak didapat ketika saham itu masuk. Itu nggak ada keuntungan. Keuntungan kan ada Pak, definisinya. Makanya ada laporan laba dan rugi. Setelah kemudian sebuah perusahaan beroperasi, ada laba dan rugi. Nah ini orang masuk modal itu belum ada keuntungannya. Oke, Mana ada keuntungannya? 11 triliun belum ada keuntungannya, baru masuk. 11 triliun nggak ada. 804 miliar. 11 triliun, silakan Denmar. Sebenarnya ceritanya begini, ini cerita besarnya adalah tentang bisnis startup yang ujung-ujungnya adalah profit melalui exit di IPO pada tahun 2022. Jadi ingat ya, jadi kita harus lihat, jadi ujung follow the money. Uangnya itu adanya di IPO. Ketika Goto IPO, dia berhasil menghimpun dana 15,8 triliun. Valuasi Goto saat itu 400 triliun. Jadi Akap itu berdiri 2015, dalam waktu 7 tahun 2022 sudah 400 triliun. Oke. BCA, BRI dan sebagai perusahaan gede butuh puluhan tahun untuk itu. Jadi cerita besarnya itu tentang itu. Selama rangkaian itu 2015 sampai 2022 terjadi apa yang namanya valuasi. Peningkatan valuasi, investor ini masuk, investor ini masuk, investor ini masuk. Nah, itu sebetulnya hal yang tidak apa-apa, praktik yang lazim dalam suatu bisnis. Aksi korporasi lah, oke. Masalahnya selama dalam rangkaian itu ada instrumen negara yang dipakai. Posisi Nadiem sebagai menteri penyelenggara negara di situ persoalannya. Ini bukan swasta. Jadi valuasi perusahaan milik Nadiem meningkat sangat signifikan, bahkan perusahaan tadi yang sebutkan tadi nggak bisa seperti itu Aiman, puluhan tahun. apa hubungannya sama pengadaan harga laptop? Nah sebentar. Apa coba begini. hubungannya coba? Jadi begini, cerita besarnya begini. Jadi pada Juni 2022, pernah saya diundang sebagai narasumber di Panja Komisi 6 DPR yang membahas investasi Telkomsel di Goto sebesar 6,4 triliun. Saat itu terungkap. Jadi sebetulnya sebelum kasus Chromebook ini, saya soroti kasus Goto. Saat itu terungkap bahwa salah satu alasan Telkomsel masuk ke dalam Goto adalah karena dia melihat ada Google di sana. Ya. Google. Ya, Google masuknya lebih dulu, makanya Telkomsel masuk 6,4 triliun. Nah, mengenai Chromebook ini persoalannya adalah konflik kepentingan tadi, tujuannya adalah menciptakan relasi bisnis strategis antara Goto TBK, Goto ya, perusahaannya Nadiem, dan Google sebagai investor. Nah, valuasi itu terbentuk adalah melalui aksi korporasi. Karena Google masuk, valuasi naik. Naik. Dan kenapa Google masuk? Karena Nadiem menjabat sebagai Mendik. Itu yang disebut oleh hakim Mendikbud sebagai Ristek ada Dikti. korelasi temporal dan substansial.
ada kaitan antara kronologi masuknya investasi Google dengan perbuatan Nadiem yang ujungnya adalah peraturan menteri yang mengunci spesifikasi Chromebook itu. Oke, jadi gini, ini saya koreksi kalau saya salah. Ini saya buat lebih simpel, lebih sederhana. Jadi valuasi nilai perusahaan milik Nadiem, Goto, Akap ya aplikasi karya anak bangsa itu naik karena ada Google masuk di sana. Kenapa Google masuk di sana? Karena Nadiem jadi menteri menggunakan jasa Google lewat Chromebook itu. Ya itu yang disebut ada korelasi temporal Saya pikir dan itu substansial. Salah ya, salah berpikirnya gini. Jadi ini cara berpikirnya yang di dalam dakwaan di copy paste oleh hakim sehingga dikutip tadi. Seperti itu. Di mana salahnya? Jadi begini. Google itu sudah lama sebagai pemegang saham di PT Akap ini. Ya, sudah lama. Mereka sejak dari 2017, lalu 2020 dan terakhir baru 2021. Ya. Ya. Nadiem ketika dia menjadi menteri, dia mengundurkan diri dari semua jabatannya di sana. Dia melepaskan diri. Ini sebelum Google menambah sahamnya. Nadiem sudah mengundurkan diri di sana. Ya. Lalu Nadiem itu hanya pemegang saham yang minoritas. Karena banyak sekali pemegang saham lainnya di sana. Karena TBK juga. Ya. Inilah yang sebetulnya menjadi benang yang terputus. Jadi seakan-akan ini akan asumsi momentum Nadiem setelah jadi menteri, lalu tidak lama setelah itu Google menambah sahamnya di sana, seakan-akan ada kepentingan di sana. Itu yang dimaksudkan itu. Nadiem itu ketika melepaskan semua kepentingan pada waktu jadi menteri, apakah sahamnya masih ada di sana? Ada pemegang saham minoritas. Dia pemegang saham. Ya artinya 3, tetap mendapat keuntungan kalau valuasi perusahaannya naik dong. Justru tadi sebaliknya, dengan masuknya saham dari tambahan, karena ini kan mereka melakukan IPO pada waktu itu, lalu mereka menambah sahamnya masing-masing. Nadiem malah menurun dari jumlah nilai sahamnya pada waktu itu. Nah, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan peristiwa, apalagi tadi masalah dia sebagai menteri pejabat negara. Proses aksi korporasi ini tidak ada hubungan sama sekali dengan ini. Makanya ketika hal ini ditanyakan kepada Google, kan gini ya, ini kan Nadiem didakwa menguntungkan kepentingan Google. Tapi pada faktanya Google tidak pernah diperiksa oleh penyidik. Ya, jangankan dijadikan tersangka, diperiksa pun tidak. Sampai akhir persidangan tidak ada. Pertanyaan sederhana, ketika valuasi perusahaan Nadiem yang sementara dilepaskan itu naik, apakah Nadiem mendapatkan keuntungan? Sama sekali tidak. Tapi kan masih ada saham di sana. Iya betul, sampai sekarang dia masih ada saham di sana. Artinya kalau valuasi karena pada waktu naik, IPO, ya pada waktu valuasi IPO, perusahaan naik, artinya dia mendapat keuntungan. Betul, nilainya itu menjadi naik pada waktu itu pas IPO, cuman di atas kertas. Setelah itu sekarang ini turun lagi. Sekarang turun lagi. Jadi ada tidak aturan pemegang saham itu tidak boleh jual pada saat IPO. Dia harus nunggu minimal 8 bulan. Setelah lewat 8 bulan sahamnya sudah jatuh lagi. Jadi begini, jadi pada saat kemudian jatuh lagi dibandingkan dengan pada saat dia naik. Jatuh Tapi ketika tadi sebutkan dibandingkan pada saat 2015, Anda mau mengatakan itu? Pak, ini sudah sebentar. jatuh lagi. Ya, sekarang gini. Pertama kasusnya ini kan kasus pengadaan laptop. Ya. Kasus pengadaan laptop tuh disebut ada kerugian negara. Kerugian negaranya tidak ada. Proses pengadaannya tidak bermasalah. Nah sekarang mau dikatakan bahwasanya ini ada urusan Google. Saya tuh bertanya, urusan Google dalam pengadaan laptop ini kasusnya pengadaan laptop kan? Kalau urusan itu nanti masalah Goto itu kan kasus yang berbeda. Ya. Apakah kemudian Telkom kemudian melihat adanya Goto atau tidak? Kita akan bicara hal-hal yang berbeda. Sekarang kasusnya itu kita batasi dulu karena pengadaan laptop ini kan pengadaan laptop ya. Pengadaan laptop ini kan pakai LHA. Pakai laporan hasil audit kerugian negara yang membuktikan ada atau tidak kerugian negara, yang membuktikan ada atau tidak perbuatan melawan hukum. Yang itu tidak terjadi, kerugian negaranya nggak ada, perbuatan melawan hukumnya dalam fakta persidangan tidak disidangkan. Sebentar. Jadi nggak ada urusan sama valuasi. Itu kita bicara yang lain. Kalau itu persoalannya, maka kita akan bicara tidak ada sesuatu urusan yang dengan valuasi. Begini, nggak ada hubungan sama valuasi. Sebentar. Karena cuma 6%, Pak. Apa hubungan Gimana, 6% Boleh. dengan masalah valuasi? Sebentar, ini kita harus dengar klarifikasi dulu. Mengatakan bahwa Google sudah berinvestasi di Gojek sejak 2017 itu justru melemahkan argumen
Kenapa? Pembela. Karena itu menunjukkan, jadi ketika Nadiem menjabat sebagai menteri dan menerbitkan peraturan menteri yang mengunci Chrome OS tadi, itu menunjukkan bahwa dia membuat kebijakan jelas-jelas yang menguntungkan mitra bisnisnya sendiri. Nah, ini harus diluruskan, masalah mengunci. Tidak ada Ya, yang betul mengunci. Jadi Chrome OS itu Google bukan masuk bukan ke merek Goto laptop. itu, Chrome OS itu 786 adalah juta itu, apa namanya, alat kendali yang digunakan untuk memantau agar laptop itu digunakan atau tidak. Tidak ada yang dikunci. Laptop boleh dari Lenovo, boleh dari Zirek, boleh dari siapa aja. Ini adalah kebijakannya. Kalau tidak ada itu, bagaimana caranya memantau itu digunakan atau tidak Chrome digunakan? OS dan Chrome Justru Update Education itu adalah produk Google. Tercantum, disebutkan di dalam peraturan menteri itu, 2 peraturan menteri loh. Dua peraturan menteri loh yang diterbitkan oleh Nadiem, disebutkan 7 kali Chrome itu. Apa itu bukan merek? Ini yang disebut mengunci spesifik. Enggak, kalau merek masalah itu. mengunci Itu itu sistem. begini, sama dengan kita ngomong Salah Microsoft. itu, salah, bukan merek itu. Jadi Google tidak mengeluarkan laptop, itu salah lagi. Jadi gini ya, kalau fakta, kita tidak boleh bohongi fakta bahwa 2017 memang benar Google sudah investasi di sana. Ya, itu tidak bisa kita asumsi-asumsikan karena ini fakta, ada tercatat di sana. Yang menunjukkan ini adalah kausalitasnya. Apakah dengan Google ada di sana, lalu ada kepentingan di sana? Menguntungkan. Menguntungkan. Perusahaan Nadiem gitu ya. Kalau begini, kalau Google diuntungkan dengan proses tadi Chromebook, ya semua pihak yang ikut dalam kegiatan di pemerintah pasti harus ada untung dong. Masa mereka nggak untung? Masalahnya keuntungannya ini keuntungan yang wajar tidak? Prosesnya benar tidak? Kan begitu. Nah, semua proses ini sederhana sebetulnya. Pada waktu itu terjadi kajian teknis dari bawah. Pilihannya 2. Setelah sekian banyak dilakukan kajian, pilihannya 2. Memilih Chrome OS atau memilih Windows pada waktu itu. Lalu Nadiem diusulkan oleh bawahnya bahwa kalau menggunakan Chrome OS jauh lebih hemat. Kalau dihitung-hitung menghemat sampai 3,6 triliun. Karena satu sekolah itu bisa sampai 50 juta. Chrome OS dari Google nih ya. Ya, dalam hal ini Oke. Google. Sehingga Nadiem memutuskan, go ahead, ambil yang murah. Bagaimana orang memutuskan produk yang lebih murah malah disalahkan. Bayangkan kalau dia memutuskan pada waktu itu justru yang mahal. Ini yang menjadi kekacauan di sini. Kalau pada waktu itu momentumnya pada waktu itu berdekatan, itu hanya asumsi yang sama sekali di persidangan nggak ada buktinya, sama Pak sekali Ari, nggak ada. satu hal lagi, Dan Pak Ari. masalahnya banyak sekali pihak-pihak dalam hal ini proses ini tidak memahami tentang aksi korporasi, tentang saham, tentang investasi, sehingga nggak nyambung ngomongnya itu. Anda mau mengatakan Bung Pak Agustinus Ari, nggak paham soal itu. Ada satu hal lagi, Pak Ari, satu hal lagi. Soal kunci mengunci, itu kalau kemudian dia diistilahkan mengunci Chrome, peraturan menteri sebelumnya mengunci Windows. Jadi aspek mengunci yang namanya aplikasi itu nggak jadi perbuatan melawan hukumnya. Sebelumnya Windows dikunci, Ya. tetapi aplikasi. Sekali lagi aplikasi, bukan laptopnya. Laptopnya terbuka. Itu Karena yang persaingan buka usaha. yang namanya operating system Windows, ya cuman Windows. Iya. Yang bikin yang namanya operating system OS, ya cuman Chrome. Kenapa pakai itu? Karena ada pemantaunya. Itu yang dibutuhkan gitu loh. Bukan untuk mengunci. Sebenarnya itu tidak masalah. Karena apa? Karena tidak berdampak terhadap harga laptopnya. Nggak ada dampaknya. Jadi kalau dikatakan Chrome OS itu merek, itu bahaya. Silakan. Begini loh, ini ada pernyataan yang perlu kita klarifikasi nih dari Pak Budi Sampurna. Gini, bahwa katanya ketika Google masuk dan Nadiem terdilusi, itu justru membuat Nadiem itu rugi, kan katanya seperti itu. Iya. Tidak benar seperti Ada arus itu. masuk, uang masuk, capital masuk, modal masuk, Iya. Nadiem jadi rugi. Mari kita lihat bagaimana uang 809 miliar itu masuk ke ekosistem perusahaan Nadiem. Ini yang akhirnya dijadikan uang pengganti ya? Iya. Bagaimana ada uang 809 miliar yang masuk ke dalam? Iya. PT Gojek Indonesia. Jadi dari PT AKAP, Aplikasi Karya Anak Bangsa. Apa kaitan dengan Google? Jadi pada tanggal 13 Oktober 2021 itu Betul, apa kata dari Google tuh?